motor listrik paling enak. Buat ngecasnya butuh waktu sampai 8 jam buat 0 sampai 100%. Kalau lu nyari motor listrik buat ngabisin THR nih, maka Cavalry dari Maka Motors. Ini motor yang udah launching dari sebelum IMS ya, atau di bulan Januari kemarin, dan akhirnya kita kebagian buat nge-review motor ini, dan gue bakal bahas apa aja yang ditawarin sama motor ini, karena mereka ngeklaim itu ini adalah motor listrik paling enak. Jadi gue pengen tahu seenak apa sih si motor listrik ini. Tonton terus videonya sampai habis. Kalau soal desain ya, si Maka Cavalry ini emang tampilannya tuh skutik maxi banget, skuter maxi gitu ya, yang kayak NMAX, PCX, ADV gitu. Dan bahkan banyak yang bilang motor ini tuh desainnya mirip-mirip sama ADV. Tapi ada beberapa detail yang beda, kayak di wajahnya depan ini dia tampilannya lebih garang, lebih sporty banget. Dan sekilas lampunya tuh mirip-mirip kayak Ducati Panigale gitu. Cuma kalau Panigale kan sini kosong, ada proyektor doang di dalamnya. Nah ini ada mika lampunya. Dan di bawahnya dia kayak ada model-model winglet. Bodinya tajam banget. Ada windshield yang lumayan panjang, sayangnya dia nggak bisa dinaik turunin ya, nggak kayak ADV beneran gitu. Nah sekarang kita lihat ke bagian tengah sama belakangnya nih. Nah kalau di bagian tengah sini, dia emang kelihatannya tuh dari kokpit tuh gede banget, lebar bodi depannya, tapi bodi belakangnya tuh lebih slim, lebih meruncing gitu. Kalau dilihat nih tengahnya, apalagi bagian sini, ini bener-bener lebar banget dan gede. Karena emang di bawahnya itu ada baterai dan bagasinya itu sebenarnya sampai ke dalam-dalam sini nih. Jadi di bawah sini ada bagasi yang bisa muat kayak perintilan-perintilan kecil gitu ya, bisa masuk ke dalam sini. Ada panel meter yang udah digital dan dia stangnya udah pakai cover kayak skuter maxi juga ya kan. Tapi di bagian tengah ini kayak ada batang gitu. Jadi kayak stangnya tuh ditongolin, tapi ini bukan stang, sebenarnya masih bagian body covernya. Mungkin buat lu masang phone holder gitu-gitu bisa ditaruh sini, dan jadi lu kalau jauh-jauh bisa pasang HP buat navigasi. Tombolnya banyak banget di kiri, ini tombol-tombol semua. Nah yang gue sayangkan tombolnya ini feel-nya kurang mantep gitu ya, kurang rigid gitu. Jadi kayak gampang aja kepencet atau lu nggak kerasa gitu kalau pas mencet-mencet tombolnya. Di bagian kunci masih pakai anak kunci biasa kayak gini, jadi dia walaupun motor listrik nggak secanggih itu. Emang udah lampunya LED segala macam, tapi dia masih pakai anak kunci kayak gini. Maka sih bilangnya mereka pengen efisiensi secara harga gitu. Jadi biar bisa bersaing, dia nggak ngasih teknologi smart key di sini. Kalau joknya sih lebar dan dia bertingkat gitu, gede banget joknya, lebar, dan ini empuk cuy, enak banget. Di belakang ada behel yang juga gede batangnya, dan kalau di belakang dia itu nggak ada spakbornya. Jadi dari lampu yang tampilannya cukup futuristis dan agresif ini, itu langsung lepas aja gitu. Jadi cuma ada dudukan plat nomor, kayak kalau di motorsport tuh kayak tail tidy. Nah buat menahan cipratan ban belakang, dia pakainya itu kayak mudguard gitu. Jadi nggak ada spakbor tapi digantinya sama mudguard. Nah kalau ngomongin fitur ya, dia emang sebenarnya minim buat fitur. Emang panel meternya udah digital dan itu penuh warna gitu ya. Cuma dia belum terkoneksi sama smartphone. Jadi Maka juga nggak ngasih IoT, Internet of Things di motornya karena buat efisiensi. Jadi ya emang kelihatannya canggih di panel meter, tapi ya sosok lah gitu-gitu aja. Emang ada MID segala macam, informasinya lengkap di sini. Dan dia ngasih satu USB charger, jadi lu bisa ngecas gadget lu di sini. Dan dia ada dua port, ada Type C, ada yang USB A. Jadi ya lebih fleksibel lah kita pakai yang manapun. Kalau soal posisi duduk sih ini enak banget. Gua akuin Maka bilang motor ini motor paling enak, dari posisi duduk juga udah enak. Dia skuter maxi, jadi posisinya tuh agak apa ya, luasa gitu, lebih lega gitu rasanya di dalam kokpitnya ini. Bisa dilihat, ini kaki gue juga nggak jongkok banget. Biasanya kan motor listrik agak naik begini ya kakinya, jadi nggak nyaman gitu. Dan ada lagi dia buat naruh kaki di depan, jadi bisa selonjoran nih di sini. Dan di bagian tengah sini lu bisa bawa barang. Gue pernah bawa barang di sini, emang enak banget. Walaupun nggak ada cantelannya, tapi masih bisa lah lu bawa barang-barang yang agak gede di bagian tengah. Buat setang sih enak, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket juga. Posisinya kayak NMAX stangnya, jadi gue sih suka banget sama stang yang kayak gini. Jok, ya no komplain lah, tadi gue bilang empuk gitu. Sekarang kita coba turunin.
Nah, tinggi gue tuh 170 cm lebih kurangnya, bisa dilihat ya, nggak napak sempurna. Emang rata-rata skuter maxi kayak gini posisi duduknya, jadi kakinya tuh nggak bisa napak sempurna. Kalau gue satu kaki doang baru bisa napak dengan sempurna ke tanah. Nah, buat ngecasnya dia tuh ada di bagian dalam bagasi sini nih. Jadi kalau ngecas kita harus buka bagasi dan ini portnya ada di sini. Dan kalau ngecas itu pakai charger yang ada. Jadi kalau kita beli tuh udah disediain charger yang kayak gini nih. Nah, ini bisa kita simpan di bagasi aman. Dia nggak bakal kena panas atau gimana, dan bagasinya gede banget. Ini aja charger bisa masuk sampai ke kolong sana, dalam banget. Dan kalau kapasitas bagasinya, maka ngeklaim bisa masuk helm, tapi mungkin helm yang dikasih sama Maka sendiri ya waktu kita beli motornya. Soalnya kalau gue coba pakai helm-helm yang modern sekarang itu nggak masuk. Buat ngecasnya butuh waktu sampai 8 jam buat 0 sampai 100%. Nah, ini pakai charger yang standar. Kalau pakai charger yang plus, yang dari Makanya, Maka nawarin lagi charger plus itu harganya sekitar 1 juta atau 2 juta gitu, gue lupa. Itu lebih cepat lagi, bisa mangkas waktu setengahnya. Nah, kalau mau ngecas di dealernya Maka, itu cuma butuh waktu sejam doang. Jadi, ya sekarang dealernya udah ada 5 lah ya di Jakarta. Dan itu di tempat-tempat strategis juga, ya lu bisa lah ngandelin fasilitas mereka. Dan itu masih gratis buat ngecas, biar lebih cepat aja. Nah, kalau pakai yang ini ya 8 jam. Buat penggerak listriknya, si Maka Cavalry ini pakai model hub drive. Jadi dia tuh dipasangnya di ban belakang. Nah, tenaganya sih nggak gede-gede banget, di 12 horsepower aja, tapi torsinya tuh sampai 251 Nm. Jadi torsinya gede banget, gila banget buat sebuah motor listrik yang apa ya, dibilangnya nih setaranya motor 150 cc gitu ya kan. Nah, penggerak listrik ini tuh didukung sama baterai kapasitas sampai 4 kWh, dan baterainya itu diklaim bisa menempuh jarak sampai 160 km. Nah, kecepatannya sendiri bisa sampai 105 km per jam. Jadi emang secara kecepatan nggak terlalu fantastis gitu ya. Mungkin kalau dibandingin sama motor 150 cc-an masih kalah gitu. Mereka mungkin bisa di 110 atau 115. Nah, ini cuma di 105. Tapi emang torsinya tuh gila banget. Ntar kita rasain gimana rasanya. Dan motor listriknya ini dipasangin di ban yang gue bilang tadi. Kalau di belakang ini bannya pakai Maxxis. Dua-duanya sih pakai Maxxis. Maxxis Victra, dan ukurannya tuh di belakang 130 per 70 ring 14. Kalau di depannya itu pakai 110 per 70 ring 14 juga. Jadi kelihatan bannya gede banget dan gambot banget. Sekarang langsung kita cobain aja ya gimana motornya dipakai di jalanan. Akhirnya ya nyobain motor listrik yang katanya paling enak ini, Maka Cavalry. Nah, gue mau bahas dari sisi kenyamanannya dulu, karena kalau posisi duduk tadi kan udah ya. Nah, ini dari kenyamanannya itu emang ternyata si Maka Cavalry ini bener-bener enak sih buat dinaikin. Dari posisi duduk terutama ya, ini skuter maxi banget, enak. Posisi stang juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Kaki juga pas, nggak jongkok kayak motor listrik pada umumnya, dan joknya apalagi nih. Dia lebar dan empuk cuy, jadi enak gitu. Ada jalanan bergelombang tuh, ngayun-ngayunnya tuh enak gitu. Ditambah lagi kaki-kakinya si Maka Cavalry ini juga terbilang empuk lah buat sebuah motor. Ya bisa dibilang ini setaranya mungkin sama motor 150 cc gitu ya. Dan ini rasanya empuk banget, beda gitu kayak motor-motor lainnya. Itu dari segi kenyamanan. Nah, kalau dari segi performa, kan dia ada 2 mode berkendara ya, ada high regen, ada high torque. Nah, gue bahas dari high regennya dulu. Kalau di mode high regen, sekalian gue ganti ke high regen aja. Nah, kalau di mode high regen itu dia tuh nggak responsif banget tenaganya. Jadi lu butuh effort lebih lah buat mutar tuas gas yang agak besar biar tenaganya tuh baru terasa gitu, tarikannya baru terasa. Ya kalau lu putar gas cuma dikit-dikit paling di salarinya 20-30 kayak gitu-gitu doang. Nah, kalau udah agak dalam muter gasnya dia baru bisa agak kenceng lah. Emang dia nggak diciptain buat kenceng-kencengan sih high regennya, jadi butuh effort lebih buat muter tali gas biar bisa kencengnya gitu. Tapi dia sebenarnya bisa sampai 67 km per jam loh. Jadi lumayan gitu. Dan gue udah nyobain selama beberapa hari, high regennya itu bisa buat nyalip kendaraan lain sekalipun gitu. Walaupun emang butuh waktu ya, nih kayak gini nih di 30, no, gue harus agak muter tuas gas cukup dalam baru dia nambah kecepatannya tuh lumayan gede gitu. Terus di high regen ini
udah ada regeneratifnya. Jadi kalau regeneratifnya tuh dua. Jadi lu tutup tuas gas, dia regeneratif. Jadi kayak ada serasang engine brake gitu. Lu tarik tuas rem, dia regeneratif lagi gitu. Dan klaimnya si Maka sendiri itu kalau regeneratifnya itu kita pakai rem turunan terus gitu, itu bisa buat ngisi baterainya juga. Nah, mode high regen ini tuh cocok banget nih buat lu pakai macet-macetan kayak gini nih. Yang apa ya, lu nggak butuh tenaga gede-gede banget gitu, cukup moderat aja. Lu untuk putar tuas gasnya juga nggak perlu dalam-dalam, udah bisa ngelaju gitu motornya. Emang cocok banget kalau high regen ini buat di dalam kota sih, yang macet-macetan kayak gini nih. Nah, buat macet-macetan sih Maka Cavalry juga enak banget, bisa dilihat ada celah-celah di antara mobilnya kayak pakai motor matic pada umumnya lah. Nggak terlalu lebar-lebar amat juga, jadi ya kalau lu cuma biasanya bawa matic, bawa ini mah nggak bakal kagok sih, kecuali di tuas throttle-nya ini emang selongsongnya itu agak cepet dan nutup ke depan, jadi lu harus apa ya, agak pegel lah. Kalau awal-awal gue udah pakai beberapa hari sih udah lumayan terbiasa gitu. Nah, ini udah agak lancar dikit, nanti di depan kita coba pakai mode yang high torque atau high torsi ya sih. Nah, kalau di high torque ini dia tuh nggak ada regeneratifnya, jadi adanya cuma regeneratif braking dan itu kecil banget, dan itu kelihatan di panel meternya itu dia cuma nyala 1 bar doang regennya. Jadi kalau lu habis ngegas gini, lu lepas gas, dia tuh ngegloyor aja gitu. Jadi nggak apa ya, nggak harus adaptasi lah buat yang biasa pakai motor mesin bensin gitu, yang biasa ada engine brake. Nah, di mode high torque ini nggak ada, jadi lu harus siap-siap aja. Untungnya sih dari segi pengereman si Maka Cavalry ini oke banget gitu. Nggak usah khawatir lah, double disc brake kan, depan belakang ada disc brake-nya semua, jadi pasti ngerem lah, pasti dapet lah dalam kecepatan tinggi sekalipun. Nah, di mode high torque ini gue udah nyobain, itu emang dia di putaran bawah misalnya lu udah berhenti ya, itu tuh nggak gede banget sih torsinya, nggak berasa banget torsi sama tenaganya. Jadi dibuat sehalus mungkin sama Maka, biar mungkin yang beradaptasi gitu ya sama motor listrik nggak terlalu kaget gitu buat buka tuas gasnya. Nah, tapi ketika lu udah di atas 20 sampai 30 km per jam tuh tenaganya tuh ngejedang banget cuy. Dan lu naik sampai ke 50, 70, 80 itu cepet banget. Kecepatan segitu naiknya cepet banget. Nah, pas udah di 80 sampai ke 100 itu emang cukup menurun gitu torsinya. Akselerasinya tuh menurun. Jadi emang dia kan puncaknya di 105 km per jam ya. Jadi mungkin emang puncak tenaga dan torsinya tuh ada di kecepatan di bawah 80 km per jam. Nah, nih gue juga udah pernah kayak, ya nggak patut dicontoh sih, ada yang ngebut gitu naik NMAX, gue coba kejar. Emang awalnya di putaran menengah tuh Maka Cavalry ini menang lah, bisa bersaing lah, tapi di atasnya sih kalah gitu. Ya jelas lah dia cuma bisa sampai 105 gitu kan, tapi itu udah cukup buat lu pakai di dalam kota pun keluar kota sekalipun, karena gue yang kebiasa touring aja paling lari naik motor 70-80 km per jam lah rata-rata, nggak selalu ngebut-ngebutan gitu. Nah, ini gue gloyorin kan, dia gloyor aja, nggak ada regeneratifnya. Nah, buat konsumsi dayanya gimana nih dari yang high torque sama high regen gitu. Nah, kalau di high regen itu gue konsumsi dayanya kemarin tuh dapat sekitar 12% lah buat dari rumah gue ke kantor. Nah, rumah gue ke kantor tuh jaraknya sekitar 15 km. Jadi ya kalau gue seharian mungkin bisa sampai 24% kepakainya, dan mungkin kalau dipakai dari full sampai habis itu bisa buat 4 hari. Jadi ya cukup irit lah ya. 4 hari full gitu ngecasnya, cuma baterainya 4 kWh sekitar 10.000, kalau di SPKLU ngecasnya udah bisa buat 4 hari. Nah, kalau pakai yang high torque itu gua bener-bener waktu itu jalanan lagi kosong, gue coba pulang ke rumah jarak 15 kilo juga, gue full gaspol itu habisnya itu ada di 23%. Artinya gue kalau bolak-balik itu sekitar 46% ya, hampir 50 lah ya. Jadi cuma bisa buat 2 hari kalau lu pakai yang mode torsinya. Buat ngecasnya sih sama sih, 8 jam dia dari 0 sampai penuh, jadi emang butuh waktu yang lama banget. Nah, secara kesimpulan si Maka Cavalry ini sebenarnya oke lah buat lu pakai harian ya di Jakarta, di kota-kota besar gitu, karena emang secara
buat ngejar waktu bisa, buat irit-iritan juga bisa. Sekali full baterai kalau kita pakai yang ini tuh bisa 4 hari pakai motor ini. Jadi masih worth it lah ya buat lo beli, dan harganya tuh di 35.800.000 untuk on road Jakarta. Jadi emang nggak terlalu mahal banget gitu kalau dibandingin sama merek yang dari huruf A itu mungkin bisa 50 jutaan. Honda aja 50 jutaan buat yang jaraknya cukup oke gitu. Nah ini 35.800.000 ya, setara kayak lu beli PCX, ADV gitu-gitu ya, mirip-mirip lah harganya. Jadi gimana menurut lo? Tertarik nggak buat beli si Maka Cavalry? Berikan komentar lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Zun Indonesia untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.